Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq litadini kulli wa kafa billahi syahida. Syada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syada anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa bizidna ilman wa zukna fahman wa amalan taqabbalan. Alhamdulillah, kita lanjut lagi bahasan kita. Minggu kemarin kita sudah bahas syirkah. Ada dua kelompok besar syirkah, ada yang kita sebut syirkah amlak, yaitu syirkah kepemilikan, dan ada yang kita sebut syirkah ukud, yaitu syirkah yang tujuannya untuk mendapatkan keuntungan. Nah, yang sering dibahas sebagian besar adalah syirkah kedua ini, yaitu syirkah untuk mencari keuntungan. Nah, minggu kemarin kita sudah bahas syirkah amlak dengan kaidah-kaidahnya. Nanti kaidahnya kurang lebih sebagian besar bisa dikatakan sama, hanya ada tambahan-tambahan, karena kalau untuk syirkah amlak kan tidak berkembang hartanya, sedangkan syirkah ukud ini berkembang. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan syirkah ukud. Ya. Apa itu syirkah ukud? Syirkah ukud adalah transaksi kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk menjalin persekutuan harta dan keuntungan. Nah, ya. Jadi kata kuncinya di sini. Ya. Kenapa? Karena syirkah ukud ini memang syirkah yang tujuannya untuk usaha. Yang namanya usaha, targetnya adalah untuk mencari keuntungan, gitu ya. Jadi syirkah ukud ini syirkah untuk usaha, yang dimana usaha itu semua adalah mencari keuntungan. Nah, kalau kita bicara syirkah ukud, kita juga harus memperjelas dulu sebelum kita bicara bagian-bagiannya. Secara umum, syirkah itu memiliki rukun ada 3. Ya. Syirkah itu rukunnya ada 3, gitu ya. Apa saja? Yang pertama, harus ada 2 orang atau lebih yang bertransaksi. Yang kedua adalah objek akad. Yang ketiga adalah sigot atau ijab kabul. Jadi syirkah seperti kita pahami adalah bagian dari muamalah. Namanya muamalah ini melibatkan harusnya lebih dari 1 orang, 2 orang atau lebih. Maka ketika kita bicara syirkah, kerjasama, ya, kerjasama usaha, maka kita harus pakemnya khas. Berbeda dengan jual beli, yang dimana jual beli itu akad putus. Selesai jual beli sudah nggak ada beban apapun. Syirkah ini konsepnya kerjasama. Artinya ketika akad terjadi, maka justru ikatan itu ikatan yang sifatnya berkesinambungan, continuous. Kan gitu ya.
sampai memang selesai sesuai dengan waktu perjanjiannya, atau memang disepakati untuk udahan, kan gitu ya. Jadi yang namanya syirkah ini berbeda dengan akad yang lain, gitu ya, karena ini akadnya adalah akad kerja, mirip dengan akad kerja. Dia punya batas waktu. Maka syirkah membutuhkan dua orang atau lebih yang mereka bertransaksi, ya. Butuh objek akad. Yang mau disyirkahkan, mau dikerjasamakan apa sih? Gitu ya, yang mau dikerjasamakan apa? Karena tanpa ada objek yang dipakai kerjasama, justru nggak jelas. Ya, nah objeknya ini nanti kita akan pecah lagi tergantung jenis syirkahnya, gitu ya. Yang ketiga tentu adanya sigot atau ijab kabul. Nah, syirkah ini sedikit lebih berat. Kenapa? Yang namanya akad nikah ijab kabul melibatkan berapa orang? 2. Jual beli ijab kabul melibatkan berapa pihak? 2. Kalau syirkah, ketika ada syirkah 10 orang, berarti 10-10-nya harus hadir. Coba bayangkan, kalau syirkahnya ada 100 orang, berarti ya ijab kabul melibatkan 100 orang. Itu. Kenapa? Karena dalam syirkah semua pihak yang memang menjadi bagian dari syirkah itu memang melakukan ijab kabul, gitu ya. Yang ini nanti menjadi poin masalah dalam sistem kerjasama di dunia modern sekarang, ya. Kenapa? Karena dalam Islam yang namanya bentuk akad transaksi muamalah, semua pihak yang terlibat itu harus ada akadnya. Meskipun akadnya mungkin bisa diwakili, gitu ya, boleh diwakili, tapi semua pihak yang terlibat itu ikut terlibat dalam akad. Nggak kemudian hanya diambil mayoritas, hanya diambil sebagian. Sudah, karena ini syirkahnya kebanyakan, ada 100 orang, ya kita pilihin 10 aja deh yang punya akad. Nggak boleh, gitu ya, nggak boleh. Maka ijab kabul atau sigot dalam syirkah ini harus melibatkan setiap pihak yang terlibat di syirkah tersebut, gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini yang bahasan berikutnya yang bisa dikatakan cukup akan menguras pikiran kita adalah masalah jenisnya, gitu ya. Bentuk syirkah. Nah, para ulama ini punya khilafiyah, perbedaan pendapat mengenai macam-macam syirkah. Ada yang membagi 3, ada yang membagi 4, ada yang membagi 5, ada yang membagi 6, gitu ya. Ini saya mencoba mengambil satu pendapat ya, yang memudahkan saja sebenarnya. Jadi dalam bahasan kita akan coba membagi menjadi 5 bagian, gitu ya. Kita akan kasih judul ini bentuk syirkah. Ya, bentuk syirkah. Jadi bentuk syirkah ini ada 5 macam, gitu ya. Yang pertama, di kita mungkin ini cukup umum dilakukan, ada yang namanya syirkah inan. Nah, gitu ya. Syirkah inan, gitu ya. Jadi ini bentuk syirkah yang pertama, ya. Syirkah inan ini seperti apa? Syirkah inan adalah dua orang atau lebih yang berserikat dalam modal dan pengelolaan. Oke ya. Kita perjelas dulu definisinya. Jadi syirkah inan ini kerjasama antara 2 orang. Yang 2 orang ini masing-masingnya punya modal dan punya tenaga, artinya ikut menjalankan bisnisnya, gitu ya. Modalnya tidak harus sama,
tenaganya nggak harus sama gitu ya, tidak harus sama gitu. Misal contoh, ada satu orang punya dana 5 juta, satu orang 5 juta, sepakat untuk bikin toko. Kemudian toko itu dijagain bareng-bareng atau dijagain gantian. Nah, ini adalah bentuk syirkah inan. Setiap pihak punya modal, setiap pihak punya mengelola, punya pekerjaan, melakukan aktivitas gitu ya. Ini syirkah inan. Ya. Modalnya boleh beda, nggak ada masalah. Yang satu 2 juta, yang satu 10 juta, boleh nggak ada masalah. Yang satu jagain toko 3 hari, yang satu jagain toko 4 hari, boleh, nggak ada masalah. Tapi dalam syirkah inan, yang kita sebut syirkah inan adalah semua pihak itu terlibat baik dalam modal dan juga pekerjaannya, pengelolaannya. Itu kita sebut syirkah inan. Kalau nanti ada satu orang yang dia hanya terlibat modal saja, berubah bentuk syirkahnya, bukan inan namanya gitu ya. Atau satu orang hanya ngelola saja, berubah bentuk syirkahnya, bukan syirkah inan. Kita bukan bicara nggak boleh ya, itu nanti boleh, tapi nama syirkahnya berubah. Sehingga ketentuan yang terjadi itu juga berubah gitu ya. Ketentuan yang terjadi juga berubah. Nah, ini adalah syirkah inan. Setiap pihak itu harus menyertakan, harus mengkerjasamakan modalnya dan tenaganya gitu ya. Modal dan tenaga. Nah, kedua, ketika kita bicara modal, harus dalam bentuk uang gitu ya, harus dalam bentuk uang atau gitu ya, barang yang ditetapkan nilainya. Nah, oke ya. Ini kita bicara syirkah inan. Ya. Kita bicara syirkah inan, setiap orang kan punya modal. Modal itu bentuknya bisa macam-macam. Bisa bentuknya uang, bisa bentuknya barang. Ya. Dalam akad syirkah itu tidak sah menyertakan dalam akad bentuknya adalah barang. Saya syirkah 1 juta plus 1 ruko. Gak sah. Gitu ya. Saya syirkah 10 juta plus 1 mobil atau 1 motor, itu nggak sah. Gitu ya. Kenapa? Karena dalam syirkah itu harus ada yang terhitung. Gitu ya, harus ada yang terhitung. Bolehkah motor? Boleh. Tapi yang disebut syirkahnya adalah angkanya, nilainya, nilai uangnya. Motor ini dihargain 3 juta misalnya gitu ya. Jadi dia misalnya uang 5 juta plus 1 motor, berarti 5 juta plus 3 juta ya. Si A modal 5 juta plus sebuah motor seharga 3 juta, itu modalnya dia 5 plus 3, yang satu silakan macam-macam. Nah, jadi ketika bicara syirkah ya, untuk agar syirkah ini sah, maka bentuknya harus dalam bentuk uang. Kenapa seperti itu? Karena coba bayangkan ketika syirkah itu bentuknya barang. Yang satu uang 10 juta plus 1 motor, yang satu uang 5 juta tapi yang satunya mobil. Mau dibagi berapa per berapa nisbah modalnya? Ayo. Kan nggak ditetapkan gitu ya, karena yang satu motor, yang satu mobil meskipun ada uang. Nah, inilah yang dalam Islam ketika kemungkinan seperti ini semua dihindari. Kalau itu dinilai jadi uang, kan gampang terhitung. Yang satu sekian, yang satu sekian, pembagiannya juga jelas kan gitu ya, pembagiannya jelas, itu mudah gitu ya. Tapi kalau masih bentuknya barang bulat yang disebutkan barangnya, maka itu akan jadi masalah gitu ya, akan jadi masalah. Nah, gitu ya. Jadi syirkah modalnya itu harus bentuknya uang gitu. Nah,
Ini kaidahnya. Nanti untuk yang lain juga sama, ya. Yang lain juga sama. Dia harus bentuknya uang. Nah, satu yang sering kali ditanyakan, kalau syirkah bagi-baginya gimana? Kan gitu ya. Jadi ketika syirkah, bicara syirkah, ya, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Jadi ketika bicara syirkah inan, ini nggak harus yang modalnya lebih besar dapat lebih besar, nggak, gitu ya. Jadi yang namanya syirkah itu rata, semua pembagian keuntungan itu silahkan disepakati, nggak ada pakemnya, nggak ada aturannya, nggak ada keharusannya. Berapapun boleh, yang penting saling ridho, disepakati. Setelah disepakati pula bentuk kerjasamanya, ruang lingkupnya, hak dan kewajibannya masing-masing gitu ya, sehingga jelas apa yang diterima itu sudah punya gambaran gitu ya. Jadi pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Nah, tapi kembali lagi kita punya kaidah, syirkah itu bukan cuma bagi hasil, bukan cuma bagi keuntungan, tapi syirkah juga bagi-bagi kerugian gitu ya. Dalam Islam yang namanya syirkah itu tidak harus selalu untung. Yang namanya orang punya usaha, muamalah, nggak melulu untung. Kadang ada kalanya juga rugi, kadang ada kalanya impas. Kalau impas mungkin ya nggak ada yang dibagi. Tapi kalau rugi itu sebagaimana? Nah, ketika kita bicara syirkah inan, ketika terjadi kerugian, apa yang harus dilakukan? Nah, maka dikatakan pembagian kerugian ini berdasarkan porsi modalnya. Pembagian kerugian berdasarkan porsi modalnya. Misalnya modalnya 50-50 ya ruginya bagi dua. Kalau modalnya yang satu 70, yang satu 30, yang satu ya nanggung kerugian 70%, yang satu nanggung kerugian 30%. Gitu ya. Sama. Jadi kerugian, pembagian kerugian, tanggung jawab kerugian itu sesuai dengan porsi modal. Gitu ya. Ini sudah yang kalau ini bukan kesepakatan, tapi ini penetapan. Gitu ya. Penetapan syarat, ini nggak bisa ditawar, yang atasnya boleh ditawar, gitu ya. Kalau hasil boleh ditawar, kalau rugi, kalau ditawar nggak bakal jadi itu syirkah, gitu ya. Kenapa? Karena realitanya manusia nggak ada yang mau tanggung jawab atas kerugian, kan begitu realitanya kan. Alaminya manusia seperti itu. Maka khusus untuk kerugian dalam syirkah ini sudah diatur, gitu ya. Sudah diatur siapa yang menanggung kerugian. Dalam kondisi apa, Islam itu sudah ngatur, enak jadinya. Kalau keuntungan, silakan negosiasi. Nah, enak kan gitu ya. Jadi mau kalau untung silakan negosiasi, kalau rugi sudah ditetapkan. Ini menghindari yang namanya konflik, kan gitu ya. Menghindari yang namanya konflik. Gitu. Ini syirkah bentuk pertama, gitu ya. Syirkah yang kedua. Kita baru masuk 2, padahal ada 5 ini gitu ya. Yang kedua adalah kita sebut syirkah abdan. Itu. Apa itu syirkah abdan? Syirkah abdan adalah dua orang atau lebih yang berserikat dalam pekerjaan. Ya. Baik bidangnya sama
maupun berbeda. Tanpa ada andil modal dari keduanya. Ini yang membedakan. Oke ya. Jadi syirkah abdan ya. Syirkah abdan itu adalah syirkah pekerjaan. Syirkah abdan tidak melibatkan modal. Syirkah abdan itu melibatkannya adalah pekerjaan. Ya. Kalau ada modal di situ, maka berubah bentuknya. Tidak lagi kita sebut syirkah abdan. Apa contoh syirkah abdan? Contoh syirkah abdan yang paling umum yang ada di sekitar kita adalah satu grup tukang bangunan, yaitu syirkah abdan. Ada yang modal nggak? Enggak kan? Mereka cuma berkumpul atas pekerjaan tertentu. Ada yang jadi tukang, ada yang jadi kenek, ada yang jadi tukang kayu, ada yang jadi tukang batu dan lain sebagainya. Mereka berkelompok. Kalau ada pekerjaan mereka kerjain bareng-bareng, hasilnya dibagi-bagi. Nanti ada ketentuannya, kan gitu ya. Ini disebut syirkah abdan. Ya, ini disebut syirkah abdan. Syirkah yang hanya melibatkan kerjasama, perjanjian, urusan kerjaan, aktivitas mengeluarkan tenaganya, aktivitas pengelolaan pekerjaan, sama sekali nggak melibatkan uang, nggak ada di situ akad menyetor dana atau menyetor modal apapun. Di situ objek syirkahnya, objek akadnya, gitu ya, objek syirkahnya adalah pekerjaan. Gitu ya, objek syirkahnya adalah pekerjaan. Jadi ini adalah bentuk syirkah kedua, gitu ya. Bentuk syirkah kedua yang juga mungkin umum di kita, cuma kita nggak ngerti. Ya, kita nggak ngerti ini namanya apa, gitu ya. Jadi ini bisa dua orang atau lebih, mereka berkumpul, berkelompok, berserikat dalam pekerjaan, gitu ya. Jadi ini adalah bentuk syirkah abdan. Nah, ada catatan adalah jenis pekerjaan bisa bermacam-macam. Ya. Baik non fisik maupun fisik. Gitu ya. Apa maksudnya? Jadi gini, orang kebayangnya yang namanya syirkah itu kerjanya harus kerja nyata, pakai tenaga. Padahal enggak, gitu ya. Yang namanya syirkah itu bisa kerjaan fisik seperti tadi, tukang bangunan, tukang kayu, ya, tukang batu, tukang ngaduk, dan lain sebagainya. Itu boleh syirkah? Boleh. Yang non fisik boleh nggak syirkah? Non fisik bukan artinya goib ya, gitu ya. Tapi non fisik di sini misalnya, ya, misalnya penulis. Penulis kan kerjanya bukan kerja tenaga. Boleh nggak penulis itu melakukan syirkah? 3 orang penulis bikin satu buku dibagi 3. Boleh, bisa, gitu ya. Dia termasuk kerjaan non fisik yang boleh untuk disyirkahkan. Atau misalnya pekerjaan penterjemah, ada satu makalah, satu artikel atau satu buku yang butuh diterjemahkan, kemudian disyirkahkan beberapa orang penterjemah untuk menerjemahkan. Boleh nggak? Boleh, gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi yang namanya syirkah itu tidak harus bentuknya pekerjaan fisik, gitu ya. Tapi dia, ya, bahasanya sembarang pekerjaan, gitu ya. Sembarang pekerjaan. Pekerjaan apapun pada dasarnya boleh, gitu ya, untuk disyirkahkan. Ya. Yang ketiga adalah tidak disyaratkan
kesamaan keahlian maupun apa maksudnya? Jadi yang namanya syirkah itu nggak hanya melibatkan tenaga ahli. Penulis bestseller, saya hanya boleh syirkah dengan sesama penulis bestseller. Nggak seperti itu. Syirkah ini bebas dilakukan oleh siapapun. Mau ibaratnya ada tukang, ada bahasanya kenek ya. Sama ya bahasanya ya. Ya, ada tukang, ada kenek. Atau kalau di pekerjaan lain ada namanya tukang, ada namanya helper. Kan kerennya begitu ya. boleh nggak ada masalah gitu ya, nggak ada masalah. Kenapa? Karena keahliannya nggak harus sama. Sama saja boleh gitu ya, nggak sama juga boleh gitu ya, nggak ada masalah. Beda profesinya juga boleh, nggak ada masalah. Artinya beda bidang yang dikerjakan itu juga nggak ada masalah gitu ya. Karena yang penting kita sebut syirkah abdan ini adalah kelompok pekerja, kelompok yang mereka bergabung dalam satu pekerjaan, satu proyek ya, biasanya gitu ya, satu proyek untuk mengerjakan sesuatu yang nanti hasilnya dibagi di antara mereka. Yang namanya syirkah ini dihitungnya biasanya kalau bahasa kita ya borongan. Karena syirkah dibayar satu grup pokoknya sehari sekian. Nanti di grup itulah yang bagi-bagi gitu ya. Kalau dibayar orang per orang namanya bukan syirkah gitu ya. Kebetulan aja kerjainnya bareng kan gitu ya. Yang namanya syirkah ini mereka dihitung sebagai satu grup. Nah, pembagian di antara grup ini nanti kita akan perjelas gitu ya. Nanti kita akan perjelas. Nah, syarat berikutnya adalah pekerjaan harus halal tentunya. Ya, pekerjaan harus yang halal. Gitu ya. Pekerjaan harus yang halal. Gitu ya. Ini kita bicara syirkah. Syirkah abdan. Karena di syirkah abdan yang yang disyirkahkan objeknya adalah pekerjaannya. Maka pekerjaan ini harus dia harus yang halal. Gitu ya. Nah, terakhir ini yang masalah pembagian keuntungan. Tentu berdasarkan kesepakatan. Pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Ya. Berapapun pembagiannya silakan, nggak ada masalah, gitu ya. Berapapun pembagiannya nggak ada masalah. Nah, satu yang unik adalah ketika kita bicara syirkah abdan, ya, di kitabnya sendiri itu tidak dibahas mengenai pembagian kerugian. Ya, kenapa tidak ada pembagian kerugian di syirkah abdan? Karena syirkah abdan tidak melibatkan modal, ya kan? Syirkah abdan ini nggak melibatkan modal, gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada kerugian. Material itu nggak ada kerugian. Kalau kita bicara material itu tidak ada kerugian kalau syirkah abdan. Karena syirkah abdan tidak ada dana atau modal yang disyirkahkan. Ketika pekerjaan itu bermasalah paling cuma rugi capek, rugi tenaga, kan begitu ya. Namanya rugi tenaga nggak ada yang harus diganti, kan gitu ya. Ruginya bahasa kita rugi tenaga, nggak ada yang diganti karena tidak melibatkan modal. Kalau melibatkan modal namanya sudah bukan syirkah abdan lagi, kan gitu ya. Maka di syirkah abdan dalam kitabnya sendiri Fikih Islam wa Adilatuhu itu tidak dibicarakan masalah pembagian kerugian. Gitu ya, kaidahnya seperti itu. Karena memang tidak ada modal yang disertakan dalam syirkah ini.
ini bentuk syirkah. Ini kan sebenarnya umum kita laksanakan, ini juga umum kita laksanakan. Hanya mungkin kita nggak ngerti bahwa ini adalah bentuk syirkah yang dalam Islam sudah diatur, dijelaskan namanya, dijelaskan kaidahnya, konsepnya, dan aturan-aturannya, gitu ya. Ya. Jadi kaidah syirkah ini, ya, kaidah syirkah ini ada kaidah-kaidah umum yang berlaku, ada kaidah-kaidah khusus yang berlaku bagi setiap jenis syirkah, gitu ya. Nanti kita akan bagi menjadi 5, ya, ini baru 2, ya. Tapi sepertinya waktunya juga sudah kelewat panjang. Ya, nanti insya Allah 3 berikutnya kita lanjut di pertemuan berikutnya insya Allah.